Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi semuanya. Hari ini kita akan coba bedah tuntas gimana caranya menguasai jaringan internet di rumah kita. Ya, mulai dari keamanannya sampai gimana biar koneksinya ngebut. Oke, ini dia peta perjalanan kita. Ada 6 topik utama yang akan kita bahas. Kita mulai dari kenalan sama perangkat di rumah, cara kerjanya, cara melindunginya, bedanya WiFi publik dan pribadi, tips biar internet kencang, dan akhirnya, gimana caranya Anda jadi penguasa dunia digital Anda sendiri. Oke, kita mulai dari yang paling penting ya, perangkat utama untuk internet di rumah Anda, router. Anggap saja ini gerbang digital utama Anda. Kotak kecil ini yang mungkin sering kita anggap remeh, sebenarnya adalah pusat komando loh. Pernah nggak sih Anda berhenti sejenak dan mikir, gimana caranya kotak ini bisa nyambungin kita ke seluruh dunia? Nah, lihat deh, ilustrasi ini ngejelasin banget peran utama si router. Dia itu ibaratnya manajer lalu lintas data di rumah kita. Semua perangkat, mulai dari HP, laptop, smart TV, bahkan mungkin CCTV, semuanya lapor ke dia dulu sebelum bisa nyambung ke internet. Oke, sekarang kita tahu router itu penting banget. Tapi gimana sih cara kerjanya? Yuk kita intip sedikit lebih dalam lagi gimana data itu bisa lalu lalang di jaringan rumah kita. Pertama-tama, semua perangkat yang ada di rumah Anda itu membentuk sebuah komunitas kecil yang kita sebut LAN atau Local Area Network. Gampangnya, ini tuh kayak klub eksklusif buat semua gadget Anda, semuanya di bawah satu atap yang sama. Nah, router inilah jantung dari LAN tadi. Dia yang jadi pengatur lalu lintasnya. Dia yang mastiin kalau email kerja Anda itu sampainya ke laptop, bukan ke tablet anak Anda yang lagi nonton YouTube. Dia yang ngatur biar semua data sampai ke tujuan yang benar. Nah, karena kita udah tahu cara kerjanya, sekarang kita harus tahu juga cara melindunginya. Ini saatnya kita membangun benteng pertahanan digital kita sendiri. Jadi gini, jaringan rumah Anda itu ya ibarat sebuah kastil yang terus-menerus diintai bahaya. Ada yang namanya malware, virus, ada juga serangan siber kayak phishing sampai pencurian data pribadi. Dan ini bukan cuma di film loh, ini nyata dan bisa terjadi ke siapa aja. Coba perhatikan perbandingan ini deh. WPA2 itu ibaratnya pintu rumah dari kayu. Ya, cukuplah. Tapi WPA3 ini standar keamanan terbaru, ini udah kayak pintu berangkas baja. Kenapa? Karena WPA3 punya teknologi enkripsi yang jauh lebih canggih, yang bikin para peretas hampir mustahil buat nebak-nebak password Anda. Tapi tenang, memperkuat benteng digital Anda itu nggak sesusah kedengarannya kok. Ada beberapa langkah simpel yang bisa langsung Anda lakuin. Pertama, ganti password bawaan router. Kedua, rajin-rajin update software. Ketiga, aktifin firewall, itu kayak satpam digital. Dan yang terakhir, pastinya pakai password yang kuat dan unik. Keamanan kita itu nggak cuma soal di rumah aja, tapi juga di mana kita terkoneksi. Ini penting banget, apalagi kalau kita lagi di luar rumah. Begini, WiFi di rumah itu kan lingkungan pribadi Anda, terkontrol dan aman. Sebaliknya, WiFi publik di kafe atau bandara itu kayak ngobrol di tengah pasar, semua orang bisa nguping. Jadi saran saya, jangan pernah jangan pernah transaksi perbankan atau login ke akun penting pakai WiFi publik, kecuali Anda pakai lapisan pelindung tambahan seperti VPN. Oke. Selain aman, kita semua pasti pengen internet yang kenceng kan? Nah, sekarang mari kita bahas beberapa tips sederhana biar koneksi di rumah jadi lebih wuz. Kalau mau yang paling stabil dan cepat, koneksi pakai kabel atau Ethernet itu juaranya. Cocok banget buat PC gaming atau Smart TV biar nonton nggak buffering. Tapi ya, untuk mobilitas dan kenyamanan pakai HP atau laptop, WiFi jelas lebih praktis dan nggak bisa digantiin. Biar sinyal WiFi Anda maksimal, coba deh perlakukan router Anda kayak raja. Taruh dia di lokasi tengah-tengah rumah, jangan diumpetin di pojokan. Jauhin juga dari tembok tebal atau microwave. Dan ingat ya, makin banyak perangkat yang nyambung, ibaratnya kuenya harus dibagi-bagi, jadi kecepatannya juga kebagi. Nah, setelah kita bahas semuanya, kita sampai di kesimpulannya, menguasai dunia digital Anda itu bukan lagi sekedar soal teknis. Ini udah jadi keterampilan hidup yang penting banget di zaman sekarang. Kutipan ini bener banget. Kenapa ini penting? Karena di dunia yang sekarang semuanya terhubung, paham soal jaringan itu sama pentingnya kayak bisa baca tulis. Ini memberdayakan kita biar bisa hidup di dunia digital dengan lebih aman dan juga lebih efisien. Jadi, sebagai penutup, pertanyaannya sekarang buat Anda. Dengan semua pengetahuan ini, apakah Anda siap untuk mengambil alih kendali penuh atas gerbang digital Anda? Siap membuatnya lebih aman, lebih cepat, dan lebih bisa diandalkan? Demikian penjelasan materi kita hari ini. Jumpa lagi di materi berikutnya dan semangat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.